Sahabat selamanya. Suatu ketika, di sebuah desa kecil yang bahagia, hiduplah Hugo dan Elsie, yang selalu terlihat bersama dan tidak pernah meninggalkan satu sama lain. Lihatlah Elsie, Raja Peri. Bukankah dia terlihat kuat? Aku bisa menjadi Raja Peri. Lihat telingaku yang runcing. Baiklah kalau begitu, aku bisa menjadi penyihir yang cantik ini. Mereka benar-benar teman terbaik, dan tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Tetapi tidak seperti keduanya yang memiliki satu sama lain, jauh di dalam hutan, hidup seorang kurcaci muda bernama Kobi yang sama sekali tidak punya teman. Bu, mari kita keluar hari ini untuk melihat peri Berry. Oh, Kobi, tidak bisakah kau melihat aku sedang sibuk membersihkan? Aku tidak bisa pergi denganmu sekarang. Lalu bagaimana jika aku pergi sendirian? Sayang, ibu sudah memberitahumu tentang troll jahat dan lapar yang berkeliaran di sekitar hutan ini. Dan mereka keluar terutama di saat malam. Aku tahu itu, tetapi aku akan sangat berhati-hati. Aku minta maaf, Kobi, tetapi kau tetap di sini. Kenapa kau tidak bermain dengan salah satu mainanmu? Iya, Bu. Kemudian, Kobi datang untuk bertemu ibunya. Ibu, apakah makan siang sudah ada? Oh, ibu tertidur. Ini kesempatanku. Aku harus keluar sekarang. Kobi diam-diam menyelinap keluar dari rumahnya dan bergegas pergi. Berkeliaran, dia segera mencapai desa. Wow, begitu banyak orang. Aku belum pernah ke desa manusia sebelumnya. Hah? Kobi melihat Hugo dan Elsie bermain bahagia bersama. Anak-anak, akan lebih bagus jika aku bisa berteman dengan mereka. Tapi bagaimana caranya? Hugo, pergi dan sembunyi sementara aku menghitung sampai 10. Kau tidak akan menemukanku. Ketika Elsie menutup matanya, Kobi melihat kesempatannya dan bergerak diam-diam ke arahnya. Kobi memberi mantra padanya dan dia segera terhipnotis dan mengikutinya dengan mudah. Setelah beberapa saat, Hugo bosan menunggu dan segera keluar. Elsie, aneh, apakah dia pulang? Elsie bersama Kobi yang membawanya ke tempat lain. Dan sekarang mantranya, karena Kobi masih peri muda dengan sihir yang lemah, akhirnya mantra itu menghilang. Oh, di mana aku? Dan siapa kau sebenarnya? Namaku Kobi, dan aku ingin kau bermain denganku. Apa? Tapi aku tidak mengenalmu. Aku tidak ingin bermain denganmu. Bawa aku pulang. Tidak. Aku melihatmu bermain dengan anak itu, jadi kau bisa bermain denganku juga. Ayolah, jangan terlalu pemarah. Ayo main. Kobi menunjukkan kepada Elsie kupu-kupu yang terbang dengan cantik, menawarkan coklatnya yang lezat, dan bahkan membuat wajah-wajah lucu untuk membuatnya tertawa. Tapi Elsie takut dan tidak bahagia. Dia tidak tahu bahwa Kobi hanya ingin bermain. Elsie pikir Kobi adalah peri yang jahat yang menculiknya. Tidak berguna, aku sudah mencoba segalanya. Kau bahkan tidak tertawa. Aku hanya mau pulang. Aku pikir aku melakukan hal yang jahat. Kau lihat, aku tidak punya teman dan hanya ingin seseorang untuk bermain. Aku sangat menyesal. Mendengar ini, Elsie berpikir sendiri. Sepertinya dia tidak terlalu buruk. Tapi aku tidak bisa percaya padanya. Mungkin kalau aku bermain dengannya, dia akan membawaku pulang. Baiklah, aku akan bermain denganmu, tapi kau harus membawaku pulang nanti. Kobi sangat gembira. Dia berjanji untuk membawanya pulang dan mereka berdua bermain bahagia satu sama lain. Sementara itu di rumah, Hugo memberitahu semua orang bahwa Elsie menghilang. Dan sekarang semua orang mencarinya. Elsie, di mana kau? Semua orang sangat khawatir. Mereka mencari berjam-jam sampai gelap. Akhirnya, mereka semua pulang dengan sedih. Orang tua Elsie berbicara tentang orang gypsy yang membawanya. Tetapi Hugo berpikir bahwa mungkin salah satu makhluk ajaib telah membawanya.
kembali ke ladang bunga, Elsie menatap langit. Kobi, kau harus membawaku pulang sekarang. Hari sudah mulai gelap. Gelap? Tapi rumahmu jauh dan troll keluar di malam hari. Kobi mulai menangis dengan keras. Tidak apa-apa. Ayo kita mencari jalan besok. Untuk sekarang, mari kita mencari tempat untuk tidur. Troll itu besar, jadi dia tidak akan dapat menemukan kita kalau kita bersembunyi dengan baik. Jadi mereka berdua berjalan cukup lama dan akhirnya menemukan pohon berlubang. Mereka merangkak masuk dan meringkuk hingga tertidur. Kembali ke desa, Hugo tidak bisa tidur. Dia memikirkan Elsie dengan putus asa. Aku harus menemukannya. Orang-orang sudah tertidur. Aku akan pergi sekarang. Dia menyelinap ke dalam malam dan pergi mencari temannya. Pagi berikutnya, ketika Elsie dan Kobi terbangun, Elsie memintanya untuk membawanya pulang. Pulang? Kenapa kita tidak bermain sebentar saja? Aku tahu tempat yang pasti akan kau sukai. Tapi Kobi, aku harus pulang. Kau tidak suka bermain denganku, iya kan? Tidak, bukan itu. Aku suka bermain denganmu. Baiklah, mari kita pergi ke tempat yang baru ini. Sementara itu, Hugo telah tiba di taman bunga. Bukankah itu pita Elsie? Bagaimana jika? Tidak, aku harus berpikir positif. Dia pasti terjatuh dan tersangkut di semak-semak ini. Aku harus menemukannya. Dia melanjutkan berharap yang terbaik. Namun Kobi membawa Elsie melalui hutan gelap yang panjang. Kobi, kemana kau akan membawaku? Itu ada di sini. Tutup matamu. Sambil memegang tangannya, Kobi menarik Elsie melalui semak-semak tebal. Sekarang buka matamu. Wow, bunga matahari. Ya, Kobi telah membawa Elsie ke ladang bunga matahari yang besar. Ada bunga matahari yang indah sejauh yang dia bisa lihat. Kedua anak itu sangat menikmati diri mereka sendiri. Sementara itu, Hugo yang malang telah tiba di pohon berlubang. Oh, itu pita Elsie lagi. Oh tidak, bagaimana jika peri jahat benar-benar membawanya? Atau goblin menipunya? Dia sekarang mulai bergegas mencari Elsie. Elsie dan Kobi bermain dengan gembira, tetapi segera mulai beralih ke malam hari. Kobi, aku harus pulang sekarang. Sekarang? Mengapa? Bisakah kita bermain sebentar lagi saja? Dengar, kalau hari sudah gelap, maka troll akan keluar dari persembunyiannya. Kau tidak ingin itu terjadi, kan? Oke. Ayo kembali ke hutan dan temukan pohon lain untuk kita tidur. Elsie setuju, berharap dia bisa membawanya kembali keesokan harinya. Tetapi ketika mereka berbalik untuk pergi, bunga matahari tiba-tiba mulai berdesir. Apa itu? Mungkin tikus. Itu adalah troll. Jangan takut, aku hanya melihat-lihat. Hei, kalian berdua sepertinya bersenang-senang. Keberatan jika aku bergabung? Oh, dan namaku Jamie. Tunggu, kau ingin bermain bersama kami? Tapi bukankah seharusnya kau jahat? Tentu tidak. Aku tahu semua orang takut karena aku troll. Tapi sungguh, aku hanya ingin teman. Oh, dia sama sepertimu, Kobi. Ya, aku kira kau bisa bermain dengan kami. Benarkah? Yeay! Dan mereka bertiga mulai bermain bersama. Hugo sekarang telah mencapai hutan gelap dan bertanya-tanya di mana Elsie bisa berada. Aku harap aku bisa menemukannya. Bagaimana jika dia terluka? Bagaimana jika dia... Tidak! Elsie?
Hugo bergegas melalui semak-semak tebal dan menemukan Elsie berdiri di sana dengan kesal. Aku kalah. Ini tidak adil. Elsie yang malang, kau selalu dapat mencoba lagi. Elsie, apakah kau... Siapa mereka? Hugo, kau datang untuk menemukan aku. Aku sangat merindukanmu. Ini adalah teman baru kita, Kobe dan Jamie. Mereka sangat baik. Hugo benar-benar terkejut melihat dia bermain dengan troll dan kurcaci. Dan melihat Elsie sangat senang bertemu Hugo lagi, Kobe merasa sangat malu pada dirinya sendiri. Elsie, aku benar-benar minta maaf telah membawamu pergi dari teman dan keluargamu. Oh, tidak apa-apa, Kobe. Pada akhirnya ternyata cukup baik, kan? Ya, tidak juga. Kita masih harus pulang. Dan itu jauh sekali. Oh, tunggu. Mungkin ini akan membantu. Ini topi ajaib. Ketika aku menggujangkan bel dan membuat permintaan, itu akan jadi kenyataan. Kita semua bisa pulang seperti itu. Tapi jika kau memiliki alasan itu, mengapa kau tidak menginginkan seorang teman untuk bermain bersama? Karena itu bukan cara untuk membuat teman sejati, bukan? Bagaimanapun, lonceng kecil, aku ingin pergi ke rumah Elsie dan Hugo bersama mereka dan, Kobe. Bel berdentang dan segera mereka semua berdiri di taman rumah Hugo. Kita di rumah. Oh, tetapi orang tua kita dan semua orang pasti sangat khawatir pada kita. Itu mereka. Jamie, bisakah kau meminta semua orang lupa bahwa Elsie menghilang? Jadi Jamie berharap dan membunyikan belnya dan menghapus semua ingatan penduduk desa. Aku mungkin ingin kau melakukan itu pada ibuku juga. Mereka mengucapkan selamat malam dan berpisah. Sejak saat itu, mereka berempat akan bermain hampir setiap hari dan segera menjadi teman terbaik. Membuktikan bahwa persahabatan tidak mengenal batas. Tidak peduli betapa berbedanya atau kelihatannya seseorang, persahabatan sejati selalu menemukan jalan.